Ketika kamu menitikkan air mata dan masih peduli terhadapnya, adalah ketika dia tidak mempedulikanmu dan kamu Partai masih Komunis Indonesia atau yang lebih kita kenal dengan singkatan PKI adalah sebuah nama yang terus bergema dalam lorong sejarah bangsa. Hingga hari ini, namanya seringkali disebut dengan nada bergetar, penuh misteri, bahkan ketakutan. PKI pernah menjadi salah satu kekuatan politik terbesar di Indonesia. Sebuah partai yang memiliki jutaan pengikut setia. Mereka hadir di setiap sendi kehidupan masyarakat desa, kota, buruh, petani. Memahami sejarah PKI bukan sekadar membuka lembaran masa lalu yang kelam. Ini upaya untuk mengerti bagaimana ideologi dapat tumbuh begitu pesat mengakar kuat, lalu tumbang dengan cara yang tragis dan menggemparkan. Latar pembentukan PKI terkait kondisi sosial dan politik di Hindia Belanda awal abad ke-20. Saat itu rakyat hidup dalam cengkeraman kolonialisme yang menindas. Ketidakadilan merajalela, kemiskinan menjadi pemandangan umum. Kaum pribumi diperlakukan sebagai warga kelas 2. Di tengah itu, pemikiran baru dari Eropa masuk perlawanan kesetaraan sosialisme. Cikal bakal PKI sebenarnya dimulai dari sebuah organisasi yang didirikan oleh orang Belanda. Namanya adalah Indische Sociaal-Democratische Vereniging atau disingkat ISDV. Didirikan pada tanggal 9 Mei di Surabaya. Tokoh sentral, Henk Sneevliet. Tampilkan foto Henk bersama top pergerakan Indonesia. Sneevliet adalah sosialis Belanda yang datang ke Hindia Belanda dan bekerja di surat kabar Surabaya Handelsblad. Dia dan rekan-rekannya membawa pemikiran Marxisme ideologi yang mengkritik kapitalisme dan memperjuangkan hak-hak buruh. Awalnya anggota ISDV mayoritas orang Eropa. Mereka sadar perjuangan harus melibatkan kaum pribumi. Sneevliet menerapkan strategi cerdik, mendekati Sarekat Islam atau SI. Di dalam SI dia bertemu pemuda progresif dengan semangat perlawanan. Tokoh utama, Semaun Darsono. Mereka terpesona oleh ide revolusi dan perjuangan kelas. Sneevliet mendorong penyebaran gagasan sosialis dalam tubuh SI. Strategi ini disebut blok dalam, mempengaruhi organisasi dari dalam. Akibatnya Sarekat Islam terpecah, SI putih, SI merah. Perpecahan semakin tajam. SI merah dipimpin Semaun memutuskan membentuk organisasi sendiri. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, PKI muncul kembali sebagai kekuatan politik yang legal. Mereka turut serta dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan, meskipun sempat terlibat dalam peristiwa Madiun 1948 yang membuat citra mereka tercoreng. Namun, di bawah kepemimpinan baru yang karismatik, Dipa Nusantara Aidit atau DN Aidit, PKI berhasil bangkit dari keterpurukan. Aidit melakukan reposisi partai, mendekatkan diri pada Presiden Soekarno dan mendukung gagasan-gagasan nasionalisnya. Strategi ini terbukti sangat berhasil. PKI menjelma menjadi salah satu dari 4 pilar kekuatan politik utama di Indonesia pada era demokrasi terpimpin. Nasionalis atau PNI, agama atau NU, Angkatan Darat. Pertumbuhan jumlah anggota PKI pada periode ini sungguh fenomenal. Awal tahun 1990-an hanya berapa ribu anggota. Pertengahan 90-an, PKI mengklaim lebih dari 3 juta anggota inti, menjadikan PKI partai komunis terbesar ketiga di dunia. Uni Soviet, Tiongkok. Kekuatan bukan hanya pada jumlah anggota partai, serikat buruh, serikat tani, organisasi pemuda, organisasi wanita. Jika digabung, total masanya diperkirakan lebih dari 20 juta orang. Basis massa yang luar biasa besar dan solid. Pengaruh PKI terasa di berbagai lapisan masyarakat dan pemerintahan, parlemen, kabinet menteri, berbagai lembaga negara. PKI vokal menyuarakan isu kerakyatan seperti reforma agraria atau pembagian tanah garap. Kekuatan besar PKI bukan hanya pemimpin populer tetapi jaringan organisasi rapi terstruktur. PKI memiliki organisasi sayap, menyasar segmen masyarakat berbeda. Fungsi jaringan merekrut anggota menyebarkan ideologi memobilisasi massa. 1. Barisan Tani Indonesia, TI. PT ujung tombak PKI di pedesaan. PTI mengorganisir petani tak bertanah buruh tani. Mereka tuntut reforma agraria. Aksi sepihak merebut tanah menimbulkan konflik kekerasan tentuan tanah dan kiai pemilik lahan. Di kalangan buruh, SOPSI, Federasi Serikat Buruh terbesar dan terkuat. Pengaruh SOPSI di perkebunan, pertambangan, transportasi. Melalui SOPSI, mau kerja melumpuhkan perekonomian, menekan pemerintah atau perusahaan.
Untuk pemuda dan mahasiswa, Pemuda Rakyat CGMI. Untuk perempuan, Gerwani. Gerwani progresif, kesetaraan gender. Mesin propaganda memperkuat semua jaringan ini. Surat Rakyat. Inti dari perjuangan PKI adalah ideologinya, yaitu Marxisme-Leninisme. Ini adalah sebuah paham yang dikembangkan dari pemikiran Karl Marx dan Vladimir Lenin. Nah, menurut ideologi ini, sejarah manusia adalah sejarah perjuangan kelas antara kaum borjuis, pemilik modal, kaum proletar, kaum buruh. Tujuan akhirnya adalah menciptakan sebuah revolusi untuk meruntuhkan tatanan kapitalis dan mendirikan masyarakat komunis tanpa kelas. Dalam masyarakat ini, tidak ada lagi kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi, semuanya dimiliki dan dikendalikan oleh negara atas nama rakyat. Ideologi ini menjadi panduan utama bagi setiap langkah dan strategi politik yang diambil oleh PKI. PKI tidak berjuang sendirian. Sebagai bagian dari gerakan komunis internasional, mereka memiliki hubungan yang erat dengan partai-partai komunis di negara lain. Pada masa Perang Dingin, dunia terbelah menjadi dua blok besar. Blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. PKI secara alami bersekutu dengan Blok Timur. Mereka mendapatkan dukungan baik secara moral maupun finansial dari Uni Soviet dan juga Republik Rakyat Tiongkok. Para pemimpin PKI seperti Deng Aidit sering melakukan kunjungan ke Moskow dan Beijing untuk berkoordinasi dan belajar strategi dari saudara tua mereka. Hubungan ini memperkuat posisi PKI di dalam negeri. Namun, pada awal tahun 60-an, terjadi perpecahan dalam gerakan komunis internasional. Uni Soviet dan Tiongkok berselisih paham mengenai jalan terbaik menuju komunisme. Uni Soviet di bawah Khrushchev mengusung gagasan koeksistensi damai dengan Blok Barat, sementara Tiongkok di bawah Mao Zedong tetap bersikeras pada jalan revolusi bersenjata. Dalam perselisihan ini, PKI di bawah kepemimpinan Aidit memilih untuk lebih condong ke Beijing. Sejarah PKI adalah sejarah perlawanan tetapi juga sejarah pelarangan. Jauh sebelum dibubarkan pada tahun 1966, PKI sudah pernah terlarang. Pelarangan pertama, masa kolonial Hindia Belanda, tahun 1926 tahun 1927. Pemberontakan bersenjata di Jawa, di Sumatera. Mereka ingin menggulingkan pemerintah kolonial dan mendirikan Republik Soviet di Indonesia. Pemberontakan kurang terorganisir, kurang persiapan, mudah dipatahkan oleh militer Belanda. Kegagalan membawa konsekuensi berat. Pemerintah kolonial menyatakan PKI terlarang. Ribuan aktivis ditangkap, sekitar 13.000 dipenjara. Ribuan termasuk pemimpin dibuang ke Bovendigul. Bovendigul, kamp terpencil di Papua. Banyak meninggal karena penyakit kelaparan siksaan. Pelarangan melumpuhkan PKI hampir 2 dekade. Setelah merdeka, PKI kembali legal dan tumbuh. Setelah gerakan 30 September 1965, Jenderal Soeharto megang kesuruhan lewat Super Semar. Secara resmi membubarkan PKI. Memasuki pertengahan tahun 1960-an, PKI berada di puncak kekuasaannya. Pengaruh mereka terasa di mana-mana. Dengan jutaan anggota dan simpatisan, serta kedekatan khusus dengan Presiden Soekarno, PKI tak terhentikan. Deng Aidit bahkan sesumbar bahwa Indonesia akan segera menjadi merah. PKI semakin berani dalam melancarkan aksi-aksinya. Mereka terus mendesak pelaksanaan reforma agraria secara radikal melalui aksi sepihak PTI yang seringkali berujung bentrok dengan tuan tanah dan bentrok dengan kiai di pedesaan. Di panggung politik nasional, PKI melancarkan kampanye untuk mengganyang para kapitalis birokrat atau kabir. Istilah itu seringkali ditujukan kepada para perwira tinggi Angkatan Darat yang anti-komunis. Salah satu usulan PKI yang paling kontroversial adalah gagasan pembentukan Angkatan Kelima. PKI mengusulkan agar kaum buruh dipersenjatai untuk membantu pertahanan negara dan agar petani dipersenjatai. Ini dimaksudkan di luar 4 angkatan yang sudah ada, Angkatan Darat, Laut, Udara, Kepolisian. Bagi Angkatan Darat, usulan ini adalah upaya PKI untuk menciptakan milisi bersenjata sendiri yang menyaingi kekuatan TNI. Mereka menolak mentah-mentah usulan ini. Ketegangan antara PKI dan Angkatan Darat pun mencapai titik puncaknya. Situasi politik di Jakarta menjadi sangat panas, seolah bom waktu yang siap meledak kapan saja. Detik-detik kehancuran itu pun tiba pada malam tanggal 30 September dan dini hari 1 Oktober 1965. Sebuah kelompok yang menamakan dirinya Gerakan 30 September G30S yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung, Komandan Batalion Cakrabirawa. Setelah Gerakan 30 September 1965 berhasil ditumpas, Angkatan Darat yang dipimpin oleh
Soeharto melancarkan operasi pembersihan besar-besaran terhadap PKI dan semua organisasi yang dianggap berafiliasi dengannya. Operasi ini bukan sekadar penangkapan, melainkan sebuah tragedi kemanusiaan dalam skala yang sangat masif, dengan tuduhan sebagai dalang G30, jutaan orang yang dituduh sebagai anggota atau simpatisan PKI, menjadi target pembunuhan massal terjadi di berbagai daerah Jawa Tengah, Jawa, Timur, Bali, Sumatera Utara. Orang-orang dijemput dari rumah mereka pada malam hari dan tidak pernah kembali. Sungai-sungai dipenuhi mayat dan desa-desa diliputi ketakutan yang mencekam. Jumlah korban jiwa dalam peristiwa ini tidak pernah bisa dipastikan secara akurat. Perkiraan paling konservatif menyebut angka 500.000 orang, sementara beberapa sumber lain menyebut angka hingga 2 atau 3 juta orang tewas. Selain yang dibunuh, ratusan ribu lainnya ditangkap tanpa proses pengadilan. Mereka dijebloskan ke dalam penjara-penjara dan kamp-kamp tahanan yang tersebar di seluruh Indonesia. Pulau Buru menjadi salah satu kamp konsentrasi yang paling terkenal, tempat ribuan tahanan politik atau tapol diasingkan selama bertahun-tahun untuk bekerja paksa. Mereka hidup dalam kondisi yang sangat tidak manusiawi, tanpa tahu kapan akan dibebaskan.